Setelah menjadi ramai, kini beredar surat pernyataan pengakuan utang Anies Baswedan. Surat pernyataan itu sama yang disebut Fadlizon, berisikan 7 poin. Dalam surat tersebut Anies Baswedan meminjam uang untuk kepentingan kampanye dengan total senilai 92 miliar rupiah dalam 3 tahap kepada Sandiaga Uno dan pihak lainnya. Surat utang itu ditandatangani Anies Baswedan pada 9 Maret 2017. Anies pun sudah buka suara mengenai utang tersebut. Ia mengakui utang itu namun bukan Sandiaga yang meminjamkan, tapi pemberi dukungan yang meminta dicatat sebagai utang, sedangkan penjamin adalah Sandiaga Uno. Anies mengakui, perjanjian itu dilakukan secara tertulis dan ia yang menandatangani surat perjanjian itu. Surat berjudul Surat Pernyataan Pengakuan Hutang 3 dan ditandatangani oleh Anies Baswedan di atas materai 6.000 pada 9 Maret 2017. Poin pertama menyebutkan surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan hutang yang dibuat pada 2 Januari 2017 lalu sebesar 20 miliar rupiah dan surat pengakuan hutang 2 tertanggal 2 Februari sebesar 30 miliar rupiah. Kedua, Anies mengakui kembali meminjam uang sebesar 42 miliar rupiah dari Sandi tanpa jaminan dan tanpa bunga 9 Maret 2017. Dana ini digunakan untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya kampanye putaran kedua Pilkada DKI 2017 sebesar 60 miliar rupiah. Adapun dana ini akan diserahkan oleh Sandiaga langsung kepada tim kampanye. Kedua, Anies mengakui kembali meminjam uang sebesar 42 miliar rupiah dari Sandi tanpa jaminan dan tanpa bunga 9 Maret 2017. Dana ini digunakan untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya kampanye putaran kedua Pilkada DKI 2017 sebesar 60 miliar rupiah. Adapun dana ini akan diserahkan oleh Sandiaga langsung kepada tim kampanye. Ketiga, Anies mengakui bahwa total jumlah dana pinjaman I2 dan 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. Keempat, Anies menyatakan mengetahui bahwa dana pinjaman 3 itu berasal dari pihak ketiga dan Sandi menjamin secara pribadi pengembalian dana kepada pihak ketiga. Kelima, Sandi mengetahui bahwa dana pinjaman I2 dan 3 bukan untuk kepentingan pribadi Anies, melainkan untuk dana kampanye Pilkada DKI 2017. Sebab dana yang dijanjikan Erwin Aksa selaku pihak penjamin, berdasarkan kesepakatannya dengan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Gerindra saat itu belum tersedia. Keenam, Anies berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dana pinjaman 3 tersebut jika dirinya dan Sandi tidak berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. Ketujuh, jika Anies dan Sandi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, maka Sandi berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman I2 dan 3 serta membebaskan Anies dari kewajiban mengembalikan dana pinjaman 2 itu. Adapun mekanisme penghapusan dana pinjaman I2 dan 3 akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Anies dengan Sandi. Menanggapi surat pernyataan tersebut, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menegaskan, seharusnya masalah utang Anies sudah selesai, karena Anies dan Sandiaga berhasil terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.